Oke teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di channel Mas Bangkon Jember. Dan kali ini kita mungkin akan membuat sebuah podcast juga, konten juga, cuman yang temanya itu berbeda dengan sebelumnya. Biasanya kita sebelumnya ada di hutan, penelusuran tentang jejak sejarah. Kali ini kita kembali ke tema budaya dan kearifan lokal. Tapi di sini kita akan mengangkat tema tentang Pancasila dalam realitas. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Pak Sinten, Pak Widodo. Pak Widodo. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukorno, di mana desa ini sudah terkenal menjadi desa Pancasila ya, Pak. Ibaratnya kita menjadi Indonesia kecil ya, karena di sini berbagai macam agama ada. Sukunya mungkin cuma ada dua ya, Pak, Jawa dan Madura saja ya kalau sukunya. Tapi secara agama atau kepercayaan di sini lengkap, teman-teman. Hanya satu desa yang ada di Jember yang memiliki berbagai agama, gitu, teman-teman. Dan kita akan coba berbincang. Kali ini saya juga ditemani dengan teman-teman dari Setia Mandala, yang kebetulan juga memiliki tugas yang sama ya, tugas yang sama dalam mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya apa, Mbak? Pendidikan agama ya, yang diangkat temanya tentang kerukunan umat beragama ya. Oke, mungkin saya pengen tanya dulu Pak, atau asal mula dari Desa Sukorno ini seperti apa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Widodo. Ya, terima kasih ya dari Mas Afif sebagai sekaligus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk kami khususnya Desa Sukorno. Yang tentunya Desa Sukorno itu adalah merupakan desa yang bermacam-macam penduduk, karakternya bermacam-macam. Mungkin bisa agak keras sedikit Pak. Ya, bermacam-macam karakternya, bermacam-macam mata pencarian, sekaligus macam-macam kesukaannya. Maka dengan adanya macam-macam penduduk masyarakatnya, maka cocok sesuai dengan namanya, yaitu Desa Sukorno. Sukorno. Jadi Desa Sukorno itu adalah banyak macam-macam kesukaannya. Macam-macam kesukaan. Nah, secara itu akhirnya desa itu muncul karena para pendahulu kita, yaitu para sesepuh kita, para orang-orang tua kita yang mendahului itu bercerita memang di Desa Sukorno itu ada pohon suko, pohon suko yang berbunga berwarna-warni. Akhirnya sesuai dengan kehidupan masyarakatnya yang bermacam-macam, itulah Desa Sukorno muncul. Sukorno muncul sejak pada dahulu ya, sampai ditemukan situs-situs kerajaan. Situs-situs kerajaan itu membuktikan bahwa Desa Sukorno itu adalah menjadi salah satu lintasan sejarah. Jadi lintasan sejarah yang pernah singgah perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan. Ya, kerajaan Majapahit yang menguasai bumi Nusantara. Iya. Oleh karena itulah Desa Sukorno ini mulai para pendahulu hingga sekarang akhirnya karena bermacam-macam masyarakatnya sesuai dengan karakternya dan budayanya sekaligus kehidupannya, maka sampai sekarang ini toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi, kerukunannya tinggi, dan mempunyai suatu sifat-sifat kebersamaan, yaitu hidup damai. Hidup rukun yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Terkait dengan situs-situs yang era klasik ya. Mungkin teman-teman bisa simak video saya sebelumnya tentang Baharjo Sukorno yang mungkin sempat kita ketemu sama Pak Sujari juga. Di situ mungkin teman-teman bisa lihat bahwa Sukorno ini dulunya itu memang suatu kedaton ya, salah satu kedaton yang mungkin ada beberapa situs yang juga belum ditemukan ya, Bapak. Cuman kalau situs yang terlihat yang muncul itu disebut Baharjo ya, karena dulu sempat ditemukan patung arca di sini. Jadi entitas klasiknya kuat banget sehingga masyarakat seperti yang sudah disampaikan Pak Widodo tadi, bahwa masyarakatnya
itu toleransinya tinggi, karena mengingat leluhur kita di zaman Majapahit dulu atau bahkan sebelum era Majapahit itu memiliki toleransi yang sangat tinggi. Jadi agama mungkin pada saat itu Buddha masuk diakulturasikan dengan budaya setempat, kemudian Hindu masuk diakulturasikan dengan budaya setempat, Kristen, Islam dan sebagainya itu bisa diakulturasikan. Artinya leluhur kita itu sangat menerima masukan-masukan atau agama-agama dari luar. Jadi toleransinya sangat tinggi. Mungkin ini Pak, kalau bentuk di sini, bentuk-bentuk toleransi yang paling konkret kira-kira di dalam, kan biasanya ada nih, ya mohon maaf kadang-kadang dari sini ada acara seperti ini, kok ribut ya, rame, akhirnya ada merasa tersinggung. Nah, bentuk toleransi yang sesungguhnya yang ada di dalam Desa Sukorno sendiri seperti apa Pak? Mungkin bisa di ini. Ya, terima kasih. Memang toleransi secara konkret yang sudah dilakukan oleh masyarakat ya, itu adalah gotong royong ya, gotong royong yang sifatnya tidak membedakan agama, suku, ras atau golongan. Nah, oleh karena itu yang terbukti yang mempunyai fakta real yaitu tentang hari raya. Misalnya hari raya agama Idul Fitri Muslim juga semuanya saling membantu. Misalnya ada tabir keliling, juga ikut berpartisipasi, ikut menjaga, ikut mengamankan, dan ikut juga anjang sana atau silaturahmi. Begitu sebaliknya pada hari raya Natal, kita semuanya saling membantu, semua umat agama saling membantu, yaitu misalnya menjaga keamanan termasuk parkir. Ya, satu parkir sekaligus menjaga keamanan di lingkungan gereja pada pelaksanaan hari raya Natal. Begitu juga pada hari raya Nyepi bagi umat Hindu, juga semuanya ikut berpartisipasi, juga mengamankan, sekaligus ada ritual keagamaan agama Hindu itu adalah hari raya Nyepi. Itu semuanya saling menghormati pada waktu umat Hindu melaksanakan Nyepi. Sekaligus pada waktu upacara Tawur Agung yaitu Ogo-Ogo, semuanya saling membantu. Ya, saling membantu, membuat dan sekaligus ikut mengarak. Bahkan mengarak dan membuat juga ya. Oleh karena itu bahwa bukti real itulah salah satu contoh kehidupan masyarakat toleransi antar umat beragama di wilayah Desa Sukorno ini muncul sampai sekarang. Ya, itu dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman hingga sampai sekarang itu masih eksis. Mengapa demikian? Apalagi pemerintah sekarang menggalakkan moderasi beragama. Iya, betul. Dengan adanya moderasi beragama berarti semua menekankan bahwa kehidupan agama itu adalah saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Tetapi di jalur-jalur kebersamaan itulah harus kita kompak, tapi untuk jalur-jalur tentang ketuhanan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Betul. Hal inilah membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Desa Sukorno sampai sekarang menjadi desa yang dijuluki adanya Desa Pancasila, itu awal dari kehidupan masyarakat yang membuktikan semuanya saling gotong royong. Ya, dan gotong royong itu sendiri sudah direalkan atau dikerjakan, dilaksanakan oleh masyarakat sejak pada zaman dahulu hingga sekarang. Nah, ini anak-anak muda malah semakin meningkat ini. Ya. Anak-anak muda ini semakin meningkat dalam pelaksanaannya, kerja samanya. Jadi contoh saja anak-anak muda lewat Karang Taruna, yaitu sekaligus anak-anak muda di dalam lingkungannya bermasyarakat ini saling menghormati antara agama satu dengan agama lain. Nah, inilah salah satu bukti nyata yang ada di lingkungan Desa Sukorno. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Terkait dengan agama sendiri, Pak, untuk di Desa Sukorno ini ada berapa tempat peribadatan yang ada? Di Desa Sukorno itu
ada tentunya ada masjid, ada gereja, ada pura, terus untuk satu lagi ada sanggar. Oh, sanggar. Jadi ada di 4 tempat ibadah yang bermacam-macam agama. Iya. Tentunya masjid yang lebih banyak, ada pura, ada 2 tempat suci pura, ada gereja dan ada sanggar. Iya. Dan ini Pak, untuk pembangunan dari tempat peribadatan sendiri itu memang dilaksanakan oleh masyarakat yang berbeda dalam satu agama, atau memang beda agama membangun satu tempat masing-masing, itu dari bantuan pemerintah atau memang swadaya sendiri? Nah, sedangkan untuk tempat ibadah awalnya memang dari umat itu sendiri. Nah, awalnya, tapi setelah pelaksanaannya juga ada dari pemerintah, ada yang membantu, juga dari umat lain yang non yang umat tersebut ya, berbeda agama juga membantu. Jadi luar biasa sekali berarti teman gotong royongnya ya untuk Sukorno. Jadi semuanya kolaborasi kan. Iya. Kolaborasi. Jadi tidak monoton yang kerja maksudnya. Kerja itu orang Hindu. Iya. Ya misalnya yang bangun pura itu nggak harus selalu orang Hindu gitu ya, Pak ya. Orang Islam bisa, orang Kristen bisa. Membantu dari segi tenaga bisa, biaya juga bisa, pemikiran juga bisa. Itu luar biasa sekali. Ini bentuk Pancasila yang benar-benar realitas seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini Pak. Kalau biasanya pada umumnya di tempat-tempat yang mungkin saat ini ya dengan adanya sosial media yang sudah menjadi mendarah daging di anak-anak muda sekarang, mereka sudah melihat pergaulannya itu kan saya lihat. Kalau anak muda sekarang itu jarang yang mau terjun di Karang Taruna, kemudian kumpul dengan desa. Kebanyakan mereka sibuk dengan sosial medianya masing-masing. Nah, saya ingin tahu kalau desa Sukorno ini seperti apa Pak? Pada saat acara mungkin dari umat Hindu, kemudian ada acara dari umat Muslim, dari umat itu gimana antusias dari para pemudanya Pak? Ya, terima kasih. Ini saya mulai melihat pemuda ini, geraknya ini saya amati ya, saya analisis itu pergerakannya semakin positif. Gitu. Misalnya saja, ini mulai beberapa tahun yang lalu, itu sudah ada niat-niat positif pemuda ingin bergabung, ingin membantu, ingin menolong, apapun yang menjadi salah satu kesulitannya oleh umat tersebut. Nah, pemuda atau Karang Taruna atau para generasi ini sudah menilai nilai positif dengan keterampilannya apa yang dimiliki dan kemampuannya apapun yang dimiliki, ini sudah akan ditunjukkan apa disumbangkan. Nah, walaupun toh dia itu dengan adanya media sekarang sosialnya semakin tinggi, tetapi anak-anak muda ini pamannya memberikan nuansa di media juga positif, gitu. Pemain yang upload juga positif, tetapi tidak lepas dari eksistensi anak-anak ini membantu, membantu dalam bentuk tenaga maupun pikiran maupun waktu yang diberikan untuk membantu menolong kepada kegiatan-kegiatan umat yang melaksanakan hari-hari besar misalnya, termasuk apa saja yang ada di situ saling membantu. Nah, inilah membuktikan kegiatan-kegiatan ini pemuda ini saya amati mempunyai peran yang sangat positif, ya. Mudah-mudahan ke depan seterusnya pemuda ini seperti itu, seperti pemuda Pancasila kan gitu. Seperti pemuda Pancasila. Demikian. Nah, mungkin yang lain bisa Iya. Nah, sebelum saya lanjut mungkin dari teman-teman dulu. Ini yang punya tugas nih kok dari tadi diam aja ya. Mungkin silakan. Siapa dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan. Ini Pak, kita kan tahu ya kalau misalnya Desa Sukorno sendiri ini yang terkenal memang dari toleransinya yang tinggi antar umat beragamanya. Nah, bahkan ini sampai masuk berita terkenal. Nah, saya mau tanya misalnya apakah pernah ada kayak semacam konflik antar umat beragama di sini itu meskipun jarang terjadi ya, seperti itu. Terima kasih ya Mas siapa? Mas Peter. Mas Peter ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang selama ini ya
di Desa Sukorno yang sejak saya ada di sini, hidup di sini, tidak ada konflik antar agama, ya, tidak ada konflik antar agama, malah menjadi suatu kerukunan, ikatan yang baik, ya, ikatan yang baik untuk saling membantu dan menolong, sekaligus kerjasama demi majunya pemerintahan, demi majunya masyarakat, demi majunya kepentingan umum. Nah, itu jadi tidak ada konflik yang antar beragama atau antar umat beragama. Semuanya saling baik, ya, toleransinya, komunikasinya, kolaborasinya, termasuk kompetensinya. Nah, inilah ke depan, ya, masing-masing mempunyai kompetensi itu yang mampu untuk bisa menjaga suatu kerukunannya, toleransinya itu. Mungkin ada yang lain? Ini dari Tanti apa dari apa mau? Dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, dari Medan. Karina? Iya, Pak. Iya, apa? Di belakang itu, di belakang. Ditanyakan, saya dari Medan. Masih dulu deh, gantiin aja. Dari terima, yes, untuk Mandala, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Ada yang ditanyakan lagi. Lu kok nanti nggak apa-apa nih sekalian nyala kamera. Langsung kamera kok ya. Iya, Imam panggung. Terus kalau untuk misal nih Pak, dari sini itu ya pernah dengar juga dalam satu keluarga itu pun kadang-kadang berbeda agama itu wajar ya di sini, ya sudah hal yang biasa ya. Iya. Mungkin bapaknya beragama ini, anaknya beragama ini, itu hal yang unik ya kalau di situ. Ada. Yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada. Satu dari bapaknya, dari putranya, dari cucunya juga. Iya. Jadi dalam satu keluarga berbeda. Beda-beda agama itu. Nah, itu hal yang sangat jarang terjadi loh Pak. Iya. Saya nambahi, Nggih. keponakan saya ibunya Hindu, Nggih. anaknya Islam, Nggih. cucunya juga Islam. Jadi ada. Banyak contoh. Banyak di sini. contoh. Keponakan saya Salah sendiri. satunya contohnya ada. Iya. Jadi dalam satu keluarga itu tidak mengganggu tidak menjadikan sebuah masalah agama itu. Ya. Jadi mau beribadah, urusan ibadah tetap kembali ke dirinya masing-masing dan Tuhannya masing-masing. Seperti luar biasa sekali teman-teman. Ayo gantian. Diganti. Ada pertanyaan lain, monggo. Pertanyaan, ayo. Ya, silakan. Ayo tanyakan. Iya teman-teman. Jadi mungkin setelah ini kita akan coba ya teman-teman, kita akan coba telusuri tempat-tempat peribadatan. Jadi teman-teman juga bisa tahu yang di luar bahwa seperti apa sih sebenarnya Desa Pancasila itu. Kita akan telusuri karena mungkin dari teman-teman dari Setia Mandala sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup puas dengan jawaban Pak Widodo. Bapak ini juga selaku tokoh masyarakat yang ada di sini ya. Jadi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya Desa Pancasila, kita langsung akan telusuri tempat-tempat peribadatan yang ada di desa ini. Terima kasih dan salam rahayu. Rahayu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di area pertama ya, kunjungan pertama di Pura. Swastiastu Ibu, nggih. Punten namanya Pura napa niki? Pura Swasti Dharma, nggih. Kali Ibu sinten? Ibu Wayan yang nunggu di sini atau gimana? Oh, gitu. Sama saya aja ya. Ini kan dulu tuan kota. Oh. Dari mana ini? Dari Jember. Nggih. Ini pura memang pura untuk sembahyang umum atau dadia? Untuk umum. Untuk umum ya. Dulu ya. Dulu pribadi keluarga ya, sekarang untuk umum gitu. Tapi dulu kecil di sini. Di belakang situ. Jadi sekarang jadi semua umat Hindu yang ada di Desa Sukorno ini sembahyangnya di sini berarti ya. Ada dua kan. Yang satu di Nggih. Sama yang di sini. Oh, yang di sana tuh dadia apa umum juga? Umum juga ya. Ini sama putra saya saja. Oh, nggih. Mas, dengan Mas siapa Mas? Mas Yoga mungkin bisa dipakai mic-nya dulu.
Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Yoga tentang pura yang ada di Desa Sukorno ini. Ini awal, kalau awal sih dulu ini pribadi katanya yang sepuh-sepuh sih dari kakek dulu kan katanya pribadi buat apa untuk rumah sendirilah keluarga. Dulu pura pertama itu yang di sana, yang di timur. Oh yang di timur. Ya, itu pura pertama. Terus berhubung sana sudah jadi, bikin di sini untuk keluarga dan ternyata katanya ya orang sepuh-sepuh itu juga apa namanya banyak warga yang ikut ke ikut sembahyang ke sini jadi ya sekalian akhirnya buat umum lah. Buat umum. Oh, namanya pura Swasti Dharma. Swasti Dharma. Oke. Mas Wain dari Mas siapa tadi Mas? Mas Yoga. Mas Yoga dari salah satu warga yang ada di Desa Sukorno. Seperti ini. Monggo Mas mungkin bisa ini. Kalau ini tempat buat? Oh ini balai banjar atau balai balai buat banjar. cuma ibarat berkumpulan lah istilah nanti karena kalau ada gogo juga bikinnya di sini. Oh. Meskipun warga non mau buat rapat acara di sini juga diperbolehkan. Nah itu salah satu bentuk toleransinya teman-teman. Walaupun ini balai banjar yang dipakai untuk salah satu dekat dengan peribadatannya umat Hindu, tetapi selain umat Hindu pun boleh dipakai di sini untuk acara-acara keperluan umum ya, Mas ya. Kayak rapat-rapat atau RW boleh. Ini. Kita lihat pura yang ini yang bangun. Swadaya atau memang dari pemerintah? Dulu kan yang awal di sini, Mas. Oh, di sini. Ini altar utamanya. Oh, altar ini ya. Iya. Ini baru dibangun kemarin. Siap-siap. Monggo kalau mau Mas. Nih, cerminan desa Pancasila. Pancasila dalam realitas kehidupan seperti ini, teman-teman. Ini ada tempat, tempat persembahyangannya cukup. Ini tempat buat tempat sembahyang. Tempat sembahyang. Jadi kalau nginjak yang di sini. Nah, ini di sini. Ini tuh. Tapi yang tertua di sana. Ya, tertua di sana. Yang tertua. Cuman umumnya sekarang dipakai sembahyang di sini. Ya, soalnya kan terbesar di Kecamatan Besar. Oh, sak kecamatan ini besar ya. Jadi semua kegiatan kayak ogoh-ogoh, apapun pasti di sini. Di sini semua ya, Mas. Oke. Kita coba. Mau foto di sana? Boleh. Ayo, kita foto yuk. Foto bareng kalau bisa. Boleh, monggo. Monggo Mas Yoga. Monggo. Kita foto bareng. Ini juga masih proses pembangunan juga belum selesai. Oh. Nah, Mas Yoga mau ikut? Monggo. Monggo, Pun. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tempat beribadatan di Desa Sukorno selanjutnya. Oke. Thank you. Oke, teman-teman, tempat berikutnya kita berada di salah satu gereja yang ada di Desa Sukorno. Tempatnya cukup bagus, ya, cukup terawat. Ini gerejanya. Jadi lengkap ya di desa yang disebut sebagai Desa Pancasila ini, yang ada di Desa Sukorno, Bulsari, Jember. Itu mulai dari satu desa itu berbagai macam tempat peribadatan, dari gereja, kemudian tadi kita udah ke pura, nanti kita akan menuju sanggar tempatnya Sabto Dharmo, cukup gede sanggarnya, dan yang terakhir masjid yang ada di Sukorno. Jadi semua umat beragama di sini, walaupun berbeda agama, mereka hidup dengan rukun dan damai. Ini ada Gua Maria di sini, teman. Itu bagus lagi tempatnya ya, keren. Wow, keren teman-teman, tempatnya Gua Maria ya. Mas, langsung dulu ya. Makasih. Wih, bagus nih. Keren ya.
Oh tuh. Nih, Mbak Maria yang ada di Desa Sukorno. Sorry. Itu tempat masuk kemana itu ya? Oh ini ke atas juga ada. Oh masuknya lewat sini teman-teman. Nah, bagus ya tempatnya ya. Oh, besar ini ya? Mayoritas Kristen di Sidoarjo. Gerejanya besar ini, sampai Mama Marianya ada. Itu di atas tuh, teman-teman. Emang ke atas boleh? Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita akan coba ke atas ya, di Mbak Maria yang di Desa Sukorno. Ini dia di atas teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di salah satu tempat peribadatan yang ada di Desa Sukorno. Ini adalah masjid tertua yang ada di Desa Sukorno ya teman-teman. Sekarang udah jadi bagus. Cuman tadi saya tanyain beberapa bapak-bapak tadi, ada yang nggak tahu ini dibangun tahun berapa, karena mungkin saking tuanya. Yang jelas setahun sebelum tahun 1970 ini masjid ini sudah ada. Jadi seperti ini teman-teman ya, tempatnya bagus masjidnya. Nah ini teman-teman, salah satu tempat peribadatan yang ada di Desa Sukorno. Jadi semua lengkap yang ada di sini ya. Kalau di foto dari sini bagus masjidnya nih, keren loh. Ya, oke, sekian, terima kasih. Ya oke teman-teman, ini adalah kunjungan terakhir kita, cuman sayangnya ini udah terlalu malam jadinya. Sekarang kita jam 10:30, sanggarnya udah ditutup. Ini adalah sanggar dari Sabto Dharmo, penghayat kepercayaan ya. Jadi tadi kita udah dari masjid, kemudian dari pura, dari gereja, dan yang terakhir adalah sanggar penghayat kepercayaan Sabto Dharmo. Sayangnya udah gelap semua dan udah tertutup ya. Ini sanggarnya gede, lumayan gede nih. Sanggarnya gede cuman nggak kelihatan. Jadi ini adalah tempat peribadatan dari warga penghayat Sabto Dharmo. Kita akan coba foto dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu video dari Mas Blangkon, bukan penelusuran ini sih, tapi temanya tentang apa namanya ini, tentang aku lali jalan nih. Ini kok gini. Jadi kita hari ini belajar tentang kerukunan umat beragama, temanya ya teman-teman. Kembali lagi pesannya, jangan lupa jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau kita ingin mengingat masa lalu, tapi kita mengambil nilai-nilai luhur dari perjuangan leluhur kita di masa lalu. Karena mengingat masa lalu kita adalah bangsa yang besar. Dan kita ambil nilai-nilai luhur itu untuk bisa kita terapkan kembali di era sekarang agar kita menjadi bangsa yang besar kembali. Sekian dulu video dari Mas Blangkon. Jangan lupa jika Anda suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan Rahayu Sagung Tumati.